Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang beberapa hukum tajwid, yaitu hukum lam ta'rif, hukum ra, dan hukum qalqalah, di mana penjelasannya sebagai berikut. Saya di sini akan menjelaskan materi alif lam komariah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif adalah alif lam yang selalu digandeng dengan kata benda atau ism, sehingga kata benda itu menjadi khusus atau ma'rifah. Disebut ta'rif karena fungsinya untuk membuat isim yang umum menjadi khusus. Sedangkan komariah berasal dari kata komar yang artinya bulan. Nah, bulan itu kan bisa terlihat dan wujudnya ada. Dengan analogi seperti itu, maka alif lam komariah juga alif lam yang ada dan dibaca secara jelas. Nah, berarti cara bacanya itu diizharkan atau jelas. Maka dari itu juga alif lam komariah juga bisa disebut dengan izhar komariah, yang berarti bacanya secara jelas. Alif lam komariah terjadi apabila alif lam bertemu dengan huruf-huruf komariah. Nah, huruf-huruf komariah itu ada apa aja sih? Biasanya dikumpulkan dalam suatu kalimat ibegi hajjaka wa khof akimah. Nah, huruf-huruf komariah itu ada 14, yaitu ada alif, ba, kho, ha, jim, ain, go, fa, qof, kaf, mim, wa, goin, ha, a, ya. Ciri-ciri alif lam komariah itu tuh yang pertama, biasanya di atas lam itu tuh ada sukun, dan kedua, setelah alif lamnya biasanya huruf setelah itu tuh tidak ada tasydidnya gitu. Contoh-contoh hukum bacaan alif lam komariah yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama terdapat pada surat Al-Fatihah ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alif lam di sini bertemu dengan ha. Ha kecil ini termasuk huruf-huruf komariah. Maka dengan itu dibaca secara jelas alif lamnya. Alhamdu, dibacanya seperti itu. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di sini alif lam bertemu dengan kaf. Kaf itu termasuk huruf-huruf komariah juga. Berarti juga dibaca secara jelas dan ada lamnya itu dibaca. Jadi zalikal kitabu, ya gitu. Yang ketiga terdapat pada surat Al-Qari'ah ayat ketiga. Wama aduro kamal qari'ah. Nah, alif lam di sini bertemu dengan qaf. Qaf juga termasuk huruf-huruf komariah. Berarti dibaca secara jelas juga. Mal qari'ah, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Alif lam syamsiah adalah alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiah. Huruf syamsiah ada 14, yaitu nun, lam, zo, to, do, sod, shin, sin, zai, ro, zal, da, sa, ta. Cara membacanya adalah menghilangkan lamnya. Contohnya, as-sama. Perkenalkan, nama saya Naufal Muzaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum ra tafkhim.
atau ro yang dibaca secara tebal. Mengutip dari buku Dasar-Dasar Ilmu Tajwid oleh Marzuki dan Khairul Ummah, tafkhim artinya menggemukkan atau menebalkan. Sedangkan secara istilah, tafkhim berarti ungkapan tentang ketebalan yang masuk pada suara huruf ketika diucapkan sehingga memenuhi mulut dengan gemanya. Hukum ro tafkhim atau ro dibaca tafkhim terjadi apabila huruf ro berharkat fathah, fathatain, dhammah, dhammatain, dan sukun apabila huruf sebelum ro sukun tersebut berharkat fathah atau dhammah. Contoh dari hukum ro tafkhim yang karena berbaris fathah terdapat pada surat Al-Fil ayat 1, yaitu alam tarokai. Alam taro. Ro di sini dibaca tafkhim karena berharkat fathah. Kemudian yang kedua pada surat Al-Lahab ayat 3 dikarenakan berbaris fathah tain, yaitu sayasla naron. Naron, di mana ro berharkat fathah tain, maka dari itu dibaca dengan hukum tafkhim. Kemudian tafkhim karena berharkat dhammah, salah satunya terdapat pada surat Al-Bayyinah ayat 1, yaitu alladzina kafaru. Ru, alladzina kafaru. Ru menjadi tafkhim karena berharkat dhammah. Kemudian karena berharkat dhammah tain, contohnya ada di surat Al-Qari'ah ayat 11. Narun hamiyah. Run, narun hamiyah. Dan ro berharkat sukun karena sebelumnya ada huruf berharkat dhammah. Contohnya ada di surat At-Takatsur ayat 2, hatta zurtumul. Hatta zur. Maka ro dibaca tafkhim. Kemudian karena huruf sebelumnya berharkat fathah, ada pada surat Al-Kautsar ayat 2. Pada kalimat terakhir, fasholli li rabbika wanhar. Ro dibaca tebal karena sukun dan huruf sebelumnya berharkat fathah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan ro tarkik. Tarkik yaitu hukum membaca huruf ro dengan dibaca tipis. Hukum membaca huruf ro dibaca tarkik atau tipis apabila ro yang berharokat kasroh baik pada awal kata, pertengahan kata, atau akhir kata pada kata kerja fi'il ataupun pada kata kerja isim. Contohnya al-qari'ah. Yang kedua yaitu ro yang sebelumnya terdapat huruf ya sukun. Contoh bacaannya yaitu ghairil maghdubi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang qalqalah. Qalqalah adalah bacaan pada huruf-huruf qalqalah yang bunyinya seakan-akan memantul atau berdetik. Huruf qalqalah ini ada 5, yaitu za, da, ba, to, ko. Qalqalah terbagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro apabila salah satu dari huruf qalqalah itu berbaris mati asli berharokat sukun bukan karena waqaf. Contohnya tadrusun wa kulliha. Selanjutnya qalqalah kubro apabila salah satu dari huruf qalqalah itu dimatikan karena waqaf atau berhenti. Contohnya tabat yada abil lahabi wa tab.